Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Silaturahim lagi, bermuhajah lagi, bertatap wajah lagi di channel Sang Pendosa Bang Arman ASM. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini ketepatan hari Minggu, kebetulan abang silaturahim ke saudara abang, sahabat jadi seperti kayak saudara, yaitu Kang Ridwan Kuarudin. Kebetulan abang diajak silaturahim di rumah orang tuanya. Alhamdulillah abang disambut dengan luar biasa, ya, disiapkan kopi, kue, makan, masya Allah, keluarganya baik sekali, ya, di daerah Cianjur, ya kan, ya, Cianjur Selatan, kampung apa? Cimapan. Ya, seperti biasa, always selawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih bang syafaatnya Rasulullah? Yaitu membaca selawat. Karena satu kali kita berselawat 10 kali lipat pahalanya. Satu kali kita berselawat, Allah berselawat kembali 10 kali lipat kepada kita. Dan satu kali kita berselawat, apapun hajat kita, insya Allah kun fayakun, yakin Allah qabul, Allah ijabah. Dan satu kali kita berselawat, Kang Ridwan, itu pintu hidayah rezeki dibuka dari segala penjuru arah. Dan guru-guru abang, ya, insya Allah berkata satu huruf selawat dijaga 360 malaikat. Ya, makanya pesan dari Al-Fakir Sang Pendosa Bang Arman ASM, sesibuk apapun jangan pernah kita meninggalkan selawat. Nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah kan. Kalau kita satu hari 10 kali baca selawat berarti 100. Kenapa 100? Karena satu kali kita berselawat 10 pahalanya. Kalau 10 kita membaca berarti 100. Tapi caranya bagaimana? Agar selawat yang kita baca itu menjadi mustajab, ya, bisa menjadi suatu qabul buat hajat kita. Tapi ingat, kita berselawat semata-mata bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi dengan selawat bisa mengabulkan hajat. Caranya bagaimana? Contoh, ya Allah, dengan wasilah selawat Nabi agar saya mendapatkan jodoh. Contoh, ya Allah, dengan wasilah selawat Nabi berikan saya pekerjaan, seperti itu. Ya Allah, dengan wasilah selawat Nabi berilah keselamatan hamba agar bahagia dunia maupun akhirat. Selawatnya apa bang? Selawatnya apapun. Selawat itu ratusan, ya. Ada selawat Maulana ya Maulana, ada selawat Naria, ada selawat Tibil Khulubi, ada selawat Fatih, ada selawat Badar, masih banyak lagi selawat. Yang penting kita yakin, karena guru-guru abang mengatakan sebaik-baik amalan adalah membaca selawat. Karena penolong di hari hayat, mohon maaf lahir batin, yaitu membaca selawat. Itu. Jadi alhamdulillah, yang masih ragu dengan selawat, na'udzubillah. Kenapa? Orang yang tidak membaca selawat satu hari termasuk orang sombong, Kang Ridwan. Kenapa abang katakan sombong? Ya, Allah saja yang menciptakan bumi semesta alam ini, Allah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah jelas, ya kan? Allah berkata, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, Allah berkata, sesungguhnya aku dan para malaikat-malaikatku berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah yang menciptakan bumi semesta alam ini dan seisinya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masa kita tidak? Walaupun kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina boleh gak bang? Guru abang bilang boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Cukup dengan shollu ala Muhammad. Minta, ya Allah, dengan wasilah selawat, saya ingin dilancarkan rezeki saya. Rezeki apa? Rezeki jodoh, rezeki usaha, rezeki nikmat hidup, rezeki kesehatan, dan yang lain-lain. Dan ya Allah, dengan wasilah selawat, agar saya bisa menuntut ilmu. Ilmu apapun boleh. Ilmu itu artinya pengetahuan.
Nah, alhamdulillah saya punya saudara yang baru kenal. Alhamdulillah Kang Ridwan ini pernah membuktikan dengan wasilah ayat Allah dan selawat, pernah kejadian punya pengalaman yang mungkin sampai hajatnya dikabul. Ya. Jadi sebelumnya salam ta'zim, salam hormat dari Al-Fakir Sang Pendosa untuk guru-guru abang. Semoga guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru abang ilmunya bermanfaat untuk semua umat. Dan guru-guru abang insya Allah dijadikan penghuni surga dan ditemukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah abang sebagai murid Al-Fakir terus menjalankan istiqomah amalan-amalan atau amalia, zikir atau wiridan. Insya Allah abang terus berjuang walaupun tantangannya luar biasa, tapi abang tidak pernah mundur. Kalau seperti biasa, kalau kita difitnah itu udah biasa. Ya Kang ya, kalau kita difitnah, kita mau naik derajat. Ya mungkin Kang Ridwan sedikit banyaknya ceritakan kepada para penonton ya, pengalaman apa, kehebatan ayat Allah dan selawat yang pernah Kang Ridwan lakukan sampai hajat jadi kubur. Coba ceritakan pada Kang Ridwan. Iya, pengalaman yang pernah Kang Ridwan mungkin pernah terjadi apa, akhirnya Kang Ridwan membaca ayat Allah dan selawat sampai akhirnya terbukti gitu kan, dikabul aja. Coba silakan Kang, diceritakan pengalaman Kang. Pengalaman saya yang lebih menarik itu dulu saya sekolah keluaran tahun 94 di mana? Cianjur. Ini masa-masa SMP atau STM Kak? STM, baik. Kalau yang tahu namanya 2SK, nah itu Stekmal 97. Itu mantap. Pengalamannya seperti apa tuh Kang? Nah, kala itu saya jalan daerah Cianjur. Saya ke Cianjur, jalan raya lah. Iya. Jadi tiba-tiba ada salah satu beberapa oknum sama beberapa banyak anak muda lah, oknum 20 orang kumpul-kumpul, kita permisi, ternyata nggak ada jawaban, udah jalan aja. Oke, tiba-tiba ada yang nyala nih. Udah, habis itu ada yang nantangin, kita tetap nolak. Tetangga mau ladenin, tadinya kita nggak mau ladenin, tapi karena dipaksa ya, bahasa Jakartanya dijual kita beli ya. Gitu Pak. Akhirnya habis itu kita jalan, tiba-tiba ada beberapa anak di situ nyerang saya. Orang pakai golok, ada yang pakai tajam, sajam intinya. Tapi ada yang lebih menarik, dia pakai katak. Pakai pisau katak. Saya hanya ingat sama leluhur saya, kakek saya, dengan bacaan sholawat juga sebetulnya. Cuman waktu itu emang sholawat tuh banyak ya, jadi sholawat cuma bisa sholawat yang paling pendek waktu itu dibaca. Cuman baca itu ya. Udah habis itu kita yakin Allah. Tiba-tiba diserang, cut pakai kata. Alhamdulillah badannya nggak apa-apa, bajunya yang robek. Nah itulah ya, itu pengalaman yang betul-betul nyata ya Kang ya. Jadi ketika Kang Ridwan itu jalan di suatu tempat, mungkin tempatnya agak sepi juga kali ya Kang ya. Ya tempatnya sepi di daerah sore ya. Itu ketika jalan sore di beliau jalan, ada oknum lah, kita bilangnya oknum ya. Ya, ketika itu ada oknum sekitar 20 orang, namanya Kang Ridwan juga kita kan terkenal namanya orang Sunda paling terkenal sopannya ya, gitu kan. Mungkin punten gitu kan, ya kan ya, nggak dijawab, ya kan. Terus Kang Ridwan tetap berjalan sampai bilang permisi lagi, tapi tetap tidak direspon. Nah, suatu ketika tiba-tiba oknum pemuda tersebut menyeleneh atau ngeledek, tapi Kang Ridwan tetap nggak melayani. Tapi mungkin karena dia merasa ramai, Kang Ridwan merasa sendiri, dicoba mungkin, ya kan, dicoba, tiba-tiba mau diajak berkelahi, beliau tetap menghindar, tetapi ada
suatu oknum anak muda tersebut menggunakan sajam. Ya, sampai dibopong dari belakang menggunakan sajam, kita tidak bisa sebut itu sajamnya apa, ya kan? Pokoknya sajam deh yang bisa melukai. Kalau dari Ya. depan kelihatan, Ya, dari belakang. dari belakang. Tapi ketika beliau mungkin mengamalkan suatu amalan ayat Allah dan selawat tadi yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ketika itu alhamdulillah beliau selamat. Ya Kang ya, luar biasa. Nah, ini sekedar edukasi, ini sekedar tontonan, ya. Semoga bisa meyakinkan keimanan kita kepada Allah, hebatnya ayat Allah dan selawat. Tetapi kita membaca ayat Allah dengan selawat bukan urusan tentang dunia saja, ya, urusan akhirat juga dipermudah, ya. Jadi mungkin itu saja. Edukasi ini semoga menjadi tontonan dan menjadi tuntunan buat kita semua untuk meyakinkan bahwasannya ilmu Allah, ayat Allah dan selawat itu pasti ada, dan kita suatu ketika kita pasti diberikan perlindungan dan kemenangan. Ya, itu saja. Kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf apabila abang ada salah kata, ucapan lisan dan sikap dengan Kang Ridwan, ya, abang minta maaf karena ya memang yang benar sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang masih banyak kekurangan datangnya dari abang dan Kang Ridwan. Ingat pesan dari Al-Fakir sang pendosa, pesan dari abang yang pertama, sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan selawat. Yang kedua, carilah ketenangan, insya Allah kita mendapat kesenangan. Karena dengan tenang pasti senang. Dengan tenang kita senang dan bahagia. Tetapi apabila kita mencari kesenangan terlebih dahulu, belum tentu kita tenang dan belum tentu bahagia. Dengan tenang pasti senang dan dengan tenang pasti bahagia. Tapi kalau kita memilih kesenangan dulu, belum tentu kita tenang dan belum tentu bahagia. Itu saja bincang-bincangnya Babe, Akang Teteh, Pak De Bude, Om Tante dari Sabang sampai Merauke. Selalu dukung channel YouTube Sang Pendosa Bang Arman ASF. Abang izin pamit. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.